Katakan, ada apa mencariku? Cameron Lin memandangi Ana dan bertanya dengan tegas. Ana tersenyum menggoda, dan mengedipkan matanya dan berkata, Lin sayang, tidak bisakah aku melakukan hal lain ketika aku mencarimu? Mengapa kamu selalu terlihat serius? Lin sayang, aku ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu. Malam ini, aku akan mengadakan perjamuan di Valet Building, bisakah kita candlelight dinner bersama? Mata Ana yang indah berkilauan seperti air, ekspresinya penuh daya pikat. Sejujurnya, sulit bagi pria untuk menolak wanita cantik yang tidak ada bandingannya. Apalagi menolak kode yang sekuat ini. Aku tidak ada waktu, kata Cameron Lin dengan tenang. Kembalilah dan jaga baik-baik tanah 3 areamu di kota Gang. Cameron Lin tidak bermaksud mengobrol dengan Ana lagi. Ana juga tidak berkecil hati, menggigit bibirnya dengan ringan, matanya tumbuh dengan keinginan dan harapan. Sekali saja, Lin sayang, kamu akhirnya mengalahkan Sanders G ini, bukankah kamu harus merayakannya? Malam ini, aku akan menemanimu untuk bersantai, dan bersenang-senang, oke? Kata-kata Ana semakin berani, semakin menggoda, dan penuh gairah. Baik Hades dan Chris mendengarkan sedikit saja sudah merasa tidak nyaman. CEO Lin, kita berdua masih harus melakukan sesuatu, kami boleh mundur dulu. Chris dan Hades berbicara dengan hati-hati, dan meninggalkan kantor dengan sangat jujur, dan mereka menutup pintu kantor dengan penuh minat. Jika itu mengganggu CEO Lin dan Nona Ana, maka mereka benar-benar layak mati. Melihat kedua Chris pergi, Ana menutup mulutnya dan terkekeh. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan berani lagi, duduk di lengan Cameron Lin, melingkarkan tangannya di leher Cameron Lin. Lin sayang, mereka semua keluar, dan sekarang di kantor hanya ada kita berdua, dan tidak ada yang serius untuk dibahas, jadi jangan serius. Ayo pergi ke Valet Building malam ini, dan makan bersamaku, oke? Ana menghela napas di telinga Cameron Lin, suaranya manja dan centil. Mulut Cameron Lin mencibir. Wanita ini mengambil inisiatif untuk menggoda dirinya, benar-benar menganggap dirinya sebagai wanita tercantik. Cameron Lin mengulurkan tangannya untuk merangkul pinggang Ana yang tipis dan, sambil mendesah, membalik tubuh Ana yang indah ke meja, dengan punggung menghadap dirinya sendiri. Kalau kamu mengganggu lagi, percaya atau tidak, aku akan menghabisimu di sini. Hah? Ana menghadapi gerakan tiba-tiba Cameron Lin, ketakutan dan memerah. Sikap berbaring tengkurap ini memang sangat memalukan baginya. Tidak, Lin sayang, kamu tidak bisa melakukan ini. Jangan gegabah. Ana berkata dengan panik. Cameron Lin mendengus dingin, dan berdiri dengan tangannya di belakang. Sudah kubilang aku sudah berkeluarga. Cameron Lin membelakangi Ana, dan berkata dengan tenang, aku tidak ingin bermain-main dengan gadis kecil di depanku. Kamu belum cukup dewasa. Anak Kromir ini semakin menjadi-jadi kepadanya. Jelas dia akrab dengannya, dan mengira dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak biasa padanya. Intinya, Ana ini masih gadis muda. Membuatnya takut, dan langsung panik. Wajah Ana memerah, tahu dia ketakutan oleh Cameron Lin, agak memalukan, tetapi dia tidak puas. Siapa bilang aku belum cukup dewasa? Ana cemberut, tidak puas, memajukan dadanya, dan ombak tiba-tiba naik dan turun. Kamu berbalik dan lihat aku. Cameron Lin tidak berbalik dan tidak mengatakan apa-apa. Ana memeluknya dari belakang, tubuhnya menempel erat ke punggung Cameron Lin. Cameron Lin merasakan kesurupan ketika merasakan aroma lembut di punggungnya. Cukup, Cameron Lin mengerutkan kening, berbalik untuk memegang Ana, dan melemparkannya ke sofa. Cameron Lin tampak tenang, matanya dingin. Ekspresi Ana membeku sesaat, tapi mata dingin Cameron Lin menenangkannya. Kemudian, dia menutup mulutnya dan terkekeh. Lin sayang, kamu sangat bersemangat, bukankah kamu sudah bereaksi? Ana tersenyum penuh kemenangan, tersenyum sangat bahagia. Mulut Ana sedikit melengkung, ekspresinya dengan bangga berkata, Lin sayang, apa kamu merasa nyaman tadi? Aku bisa membuatmu lebih nyaman.
Setelah berkata itu, Ana menjilat bibir bawahnya dan tertawa menggoda. Dia meringkuk di sofa, meregangkan pinggangnya, menunjukkan sosok dan gayanya yang menarik, dan postur tubuhnya benar-benar indah. Ekspresi Cameron Lin polos, hatinya masih tenang. Siluman kecil ini sangat menjengkelkan, dia bahkan tidak bisa menahannya lagi. Hades, masuk dan antarkan tamu, kata Cameron Lin dengan tenang. Tuan Lin, aku hanya bercanda denganmu. Ana bangkit dan berkata dengan cepat, takut membuat Cameron Lin marah. Oke, Tuan Lin, kali ini aku mencarimu karena ada urusan, kata Ana dengan serius. Dengan itu, dia mengeluarkan tas arsip dari tasnya. Tuan Lin, kami keluarga Kromir sangat berterima kasih atas kerjasamamu kali ini. Kami juga berterima kasih atas manfaat yang telah kamu berikan. Ana tampak serius dan membungkuk pada Cameron Lin. Atas nama keluarga Kromir, aku ingin mengucapkan terima kasih dan menunjukkan rasa hormat yang paling tulus. Ini adalah dokumen transfer dari beberapa industri fisik di kota Gang, dengan nilai total lebih dari 1 miliar, kata Ana dengan nada serius. Ada juga medali Scarlet dari status tamu terhormat keluarga Kromir. Memegang medali Scarlet ini bersifat global, otoritas dapat digunakan dimanapun ada kekuatan untuk mengatasi keluarga Kromir. Ayahku memintaku untuk menyerahkan barang-barang ini kepadamu. Ini adalah hadiah dari keluarga Kromir kami. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Setelah ayahku mendengar tentangmu, dia sangat menghormatimu, dan berharap memiliki kesempatan untuk minum teh bersama. Setelah berkata itu, Ana dengan tenang menyerahkan kantong kertas di tangannya. Cameron Lin mengambil kantong kertas dan melemparkannya ke laci meja. Keluarga Kromir sangat khusus melakukan sesuatu. Tahu apa jalan maju dan mundur. Tok, tok, CEO Lin, apakah kamu baru saja menelepon? Apakah ada perintah? Maaf, CEO Lin, seseorang yang mengaku temanmu datang ke perusahaan untuk menemukanmu. Di luar pintu, suara gugup Hades terdengar. Masuk. Hades membuka pintu, merasa gugup. Dia takut mengganggu waktu yang baik antara CEO Lin dan Nona Ana, dan dia tidak berani mengetuk pintu untuk masuk. Pada saat ini, seseorang datang ke pintu dengan penuh semangat, dan dia mau tidak mau mengetuk pintu. Hades, siapa lagi yang datang? Cameron Lin bertanya. Cameron Lin, sudahkah kamu menyelesaikan bisnismu di kota Gang ini? Aku, Dilon Zhao, datang kepadamu untuk menyelesaikan segalanya. Suara keras datang. Wajah Dilon Zhao serius, dan dengan Matt dan Kigan Pei, dia bergegas ke kantor dengan ganas. Cameron Lin, kamu. Dilon Zhao melihat pemandangan di kantor. Cameron Lin dan Ana, berduaan di ruangan yang sama. Apalagi, wajah Ana memerah. Matanya terkejut, dan sementara dia merasakan kekaguman di dalam hatinya, ada juga gelombang kemarahan. Cameron Lin, kamu sangat tidak bermoral. Dilon Zhao berkata dengan suara yang dalam, adikku Kathleen Zhao, mencarimu dengan susah payah, dan kamu di sini menggoda wanita lain. Cameron Lin melirik Dilon Zhao dengan ekspresi kosong. Hades, mengapa kamu membiarkannya masuk? Ini. Hades tampak malu dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia mencoba untuk menghentikan, tetapi dia tidak bisa menghentikan kedua master di sekitar Dilon Zhao sama sekali. Aku, Dilon Zhao mencarimu, bisakah orang di bawah tanganmu menghentikannya? Dilon Zhao tersenyum dingin dan berkata dengan percaya diri. Mendengar ini, mata Cameron Lin tiba-tiba menjadi dingin. Jadi, kamu memaksa masuk. Kamu berani menerobos masuk ke tempatku. Tanpa diundang, bahkan masuk secara paksa ke perusahaan. Dilon Zhao ini, yang berpura-pura menjadi tuan muda nomor 1 di kota di, benar-benar sangat sombong. Jadi kenapa? Aku datang mencarimu, mungkinkah untuk memberitahumu sebelumnya? Dilon Zhao berkata dengan bangga. Aku beritahu padamu, Cameron Lin, aku mencarimu kali ini, ada dua hal. Dilon Zhao mulai langsung ke titik, dan berkata perlahan, pertama, tentang cabang yang Gate di kota Gang. Kedua, adalah tentang adikku Kathleen Zhao.
Cameron Lin sedikit mengernyit, Dilon Zhao, sebagai tuan muda Yang Gate, memiliki penjelasan tentang masalah cabang Yang Gate di kota Gang. Dan urusan Kathleen Zhao itu hanya omong kosong. Kathleen Zhao sedang bermain dengan temperamen nona besar. Dilon Zhao, yang adalah kakaknya, benar-benar ikut bermain dengannya seperti ini. Tuan Lin, kamu tampaknya sangat sibuk, jadi aku akan pergi dulu. Ana memperhatikan dari samping dan berkata dengan ramah. Dia tidak mengenal Dilon Zhao, tetapi melihat seperti ini, tampaknya latar belakang Dilon Zhao tidak kecil, dan Cameron Lin memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Cameron Lin mengangguk, kamu kembali. Oke, Tuan Lin, kita akan bertemu lagi lain kali. Ana mengangguk patuh, melambaikan tangannya, dan berjalan keluar dari kantor dengan sangat besar. Mata Dilon Zhao sedikit menyipit, dan kemarahan muncul di matanya. Cameron Lin baru saja berbicara dan tertawa bersama anak Romir di depannya. Ini tidak membawanya Dilon Zhao, keluarga Kaisar Zhao sama sekali. Sebagai seorang pria yang memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga Zhao, sangat layak untuk bertindak seperti ini. Jika bukan karena identitas dan latar belakang anak Romir, dan beralih ke wanita lain, Dilon Zhao akan segera mengambil tindakan, menangkapnya, dan menyerahkannya kepada adiknya. Cameron Lin, sepertinya kamu sama sekali tidak memandangku. Dilon Zhao berkata dengan dingin, di depanku, kamu masih berani berbicara seperti itu pada anak Romir. Kamu tidak memandang lagi perjanjian pernikahanmu dengan keluarga Zhao. Cameron Lin tampak acuh tak acuh, duduk di kursi kantor, mengambil secangkir teh hitam, dan menyesapnya. Kontrak pernikahan keluarga Zhao kalian, sudah aku katakan sebelumnya. Itu ditandatangani oleh keluarga Qi, jadi kalian cari saja orang dari keluarga Qi. Cameron Lin berkata perlahan, selain itu, aku juga memberi tahu adikmu dengan jelas, kalau kalian memang ingin penjelasan, aku akan memberi pembatalan perjanjian pada tuan besar Zhao kalian. Sombong. Kurang ajar. Dilon Zhao sangat marah, dan marah mendengar kata-kata Cameron Lin. Kamu anggap apa keluarga Zhao kami? Wanita seperti apa adikku? Dilon Zhao berkata dengan suara berat, membatalkan perjanjian. Apa kamu mau menghina adikku? Kamu mau menginjak-injak harga diri keluarga Zhao kami? Cameron Lin menyesap teh dan menggelengkan kepalanya, kalau tidak, apa yang kamu inginkan? Aku pernah mendengar tentang wanita dipaksa menikah, tetapi aku belum pernah mendengar tentang seorang pria dipaksa menikah. Heh. Dilon Zhao dengan dingin mendengus, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Bahkan jika kamu ingin membatalkan perjanjian pernikahan, adalah keluarga Zhao kami yang menulis surat pembatalan perjanjiannya, bukan kamu. Cameron Lin menggelengkan kepala. Putra keluarga Zhao, yang bahkan tidak tahu situasinya, pertama kali berpikir untuk menjaga harga diri keluarga Zhao mereka. Jika masih untuk hal-hal omong kosong ini, jangan datang kepadaku. Sikapku sangat jelas, kata Cameron Lin dengan tenang. Hehe, untuk apa sikapmu? Dilon Zhao berkata dengan dingin. Selain itu, Cameron Lin, kapan kamu akan melepaskan masalah cabang Yang Gate? Dilon Zhao berbalik dan bertanya. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa Draco yang berjanji untuk melakukan sesuatu, aku menghormati tuan besar keluarga 01-mu, jadi aku tidak mengambil kembali cabang Yang Gate yang dikendalikan Draco Yang. Dilon Zhao berkata perlahan, sekarang, Sanders Ji telah jatuh. Setelah selesai, kamu harus mengembalikan cabang Yang Gate ke tanganku. Cameron Lin menatap Dilon Zhao dalam-dalam. Itu, bukan lagi cabang Yang Gate. Draco Yang, dia telah beralih ke perintahku dan telah menggantinya. Apa? Menggantinya? Berani sekali dia. Wajah Dilon Zhao dingin, wajahnya penuh kemarahan. Cameron Lin, urusan Draco yang terkait dengan Yang Gate, tidak ada ruang untuk negosiasi. Aku sarankan padamu untuk tidak memperpanjang masalah ini. Cabang Yang Gate, sebagai orang Yang Gate, kami harus mengambilnya kembali. Dilon Zhao berkata perlahan, jangan berpikir jika kamu menurunkan Sanders Ji, kamu benar-benar bisa melanggar hukum di kota Gang, aturan dunia tersembunyi.
Aturan dunia tersembunyi. Cameron Lin hampir tertawa. Dilon Zhao berbicara pada dirinya sendiri tentang aturan dunia tersembunyi. Penguasa lingkaran dunia tersembunyi kota Gang, Black Dragon King dari Black Dragon Troops saja tidak berani mengangkat wajahnya sekarang. Yang Get masih berbicara tentang aturan di depannya. Cameron Lin, kamu bisa membawa Draco yang pergi, tapi kamu harus mentransfer kekuatan dan properti cabang yang Get kepadaku, kata Dilon Zhao dengan wajah serius. Tidak masalah jika Draco yang ingin berlindung di Cameron Lin. Dilon Zhao juga merasa tidak membutuhkan lagi pengkhianat seperti ini. Bagaimanapun, adiknya masih sangat ingin dengan Cameron Lin, membuat anak ini tahu bagaimana harus berterima kasih. Dilon Zhao memikirkannya di dalam hatinya, dan menatap Cameron Lin dengan serius. Tidak mungkin. Cameron Lin dengan tegas menolak. Long yang sekarang adalah orang di bawah tanganku. Kalau kamu mengatakan kamu ingin dia menyerahkan warisan kekuasaan, dia akan menyerahkannya. Cameron Lin berkata dengan tenang, biarkan kamu melakukan ini. Lalu, bagaimana aku akan memimpin orang ke depannya, kamu? Cameron Lin, jangan keterlaluan. Dilon Zhao menunjukkan mata yang tajam dan menatap Cameron Lin. Jika bukan karena memikirkan adikku, aku sudah menamparkanmu yang sombong ini. Dilon Zhao berkata dengan suara berat. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dilon Zhao membelai cincin giok, matanya bersinar dingin, dan menunjukkan aura yang ganas. Kami sudah memberikan penawaran yang baik, tapi kamu tidak menginginkannya. Hari ini, aku akan membawamu pergi dan menebus kesalahanmu di depan adikku. Dan juga selesaikan masalah Draco yang. Dilon Zhao berkata dengan sangat tegas dan serius. Cameron Lin memandang Dilon Zhao dengan penuh rasa tertarik, dan berkata, kamu benar-benar bukan lawanku. Hahaha. Dilon Zhao menyeringai dengan marah, aku bukan lawanmu. Cameron Lin, kamu benar-benar gila. Apakah kamu tahu siapa aku, Dilon Zhao? Mata Dilon Zhao bersinar dengan cahaya dingin, dan mengeluarkan seluruh auranya. Di dunia tersembunyi, bakat muda bergengsi, orang nomor satu di peringkat bumi. Masternya, Ketua Yang Get, sangat kuat, dan merupakan salah satu dari 12 peringkat langit di negara Long. Saat lahir, pada kekuatan, pada bakat, dan pada kebijaksanaan. Dilon Zhao melatih dirinya sendiri dan dia tidak kalah dengan anak muda seumurannya. Dan Cameron Lin, berani memandang rendah dirinya sampai seperti ini. Siapa kamu? Apakah identitas tuan muda yang Getmu sangat besar? Cameron Lin berkata dengan tenang. Sambil berbicara, Cameron Lin perlahan bangkit dan berkata, Mastermu, Douglas yang hanya seekor anjing, dan kamu berani bersikap sombong di depanku. Ketua Yang Get, Douglas Yang. Salah satu dari 12 penguasa dunia tersembunyi dalam peringkat langit. Dalam hal ketenaran dan kekuatan, Douglas yang tampaknya berdiri dengan bangga di puncak dunia. Namun, Cameron Lin membantai peringkat langit ketika dia berusia 16 tahun. Di antara mereka, Douglas yang pernah kalah darinya. Sombong, kurang ajar. Matt dan Kigan Pei, penuh amarah, memelototi Cameron Lin. Beraninya kamu memanggil nama Tuan Besar Yang, dan berani memandang rendah dirinya seperti ini. Matt berkata dengan suara berat, menatap Cameron Lin dengan mata muram. Ini keterlaluan, Cameron Lin, kamu telah mengalahkanku, aku mengakui kekuatanmu, tetapi kamu tidak layak untuk memandang rendah Tuan Besar Yang. Teriak Kigan Pei. Douglas Yang, Tuan Yang, memiliki otoritas tertinggi dan status menyendiri di Yang Get. Siapapun di Yang Get tidak akan pernah bisa mentolerir orang luar untuk menantang rendah keagungan Tuan Besar Yang. Apa? Kamu bahkan menganggap remeh masterku. Dilon Zhao mendengar ini, wajahnya marah. Dilon Zhao pikir dia cukup sombong. Tanpa diduga, kesombongan Cameron Lin 100 kali lebih sombong daripada dia. Yang Get memiliki jaringan hubungan yang besar dan kuat, mereka memiliki hubungan di segala tempat. Bukannya aku tidak memandang Douglas Yang, kata Cameron Lin perlahan, tapi, di mataku, benar-benar tidak ada orang seperti dia. Cameron Lin.
Kamu benar-benar tidak tahu diri. Bahkan kalau aku bukan lawanmu, kamu tidak bisa tidak menghina Tuan Besar Yang. Qi Ganpei menghembuskan api di matanya, tatapan marah. Diam. Mata Cameron Lin dingin, dan dia menatap Qi Ganpei dengan dingin. Kamu dikalahkan dengan satu tangan, dan kamu berani menggonggong di depanku. Nenek moyang keluarga Pei-mu hanyalah seorang budak tua yang rendahan di hadapanku. Teriak Cameron Lin dengan dingin. Aura yang menyebar pada saat ini seperti naga sungguhan yang mengangkat kepalanya. Semua orang merasa terkejut dengan aura yang kuat ini. Anak keluarga Pei, berlututlah. Suara dingin Cameron Lin seperti badai, dan suara Huang Zhongdalu melanda pikiran Qi Ganpei. Suara guntur bergulir menderu. Mata Qi Ganpei ngeri, dan tubuhnya bergetar. Setiap otot di tubuhnya langsung kaku dan gemetar. Seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh berlutut, wajahnya pucat, dan tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Qi Ganpei sangat ketakutan sehingga dia tidak tahan hatinya. Ini, suaranya bisa sekeras ini. Kenapa bisa? Pada saat ini, Dilon Zhao dan Matt juga sangat ketakutan, dan mereka memandang Cameron Lin dengan ekspresi pucat. Dengan teriakan nyaring, suara petir mengguncang kehampaan. Qi Ganpei sampai tidak tahan dengan tekanan ini, dan langsung terjatuh berlutut. Cameron Lin, tingkat ilmu bela diri macam apa yang telah ia capai? Dilon Zhao dan Matt sedikit demi sedikit tampak jelek dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Qi Ganpei tampaknya telah kehilangan jiwanya, berlutut di tanah, mata kosong, mencoba berdiri, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia gemetaran di seluruh tubuh, dan bentakan dingin Cameron Lin menggema di telinganya. Suara guntur meledak kepalanya hampir terkoyak. Bahkan jika dia adalah master tingkat tinggi seni bela diri dan salah satu dari peringkat manusia, dia masih mengagumi Cameron Lin saat ini, yang sangat menakjubkan. Dilon Zhao, kamu tidak senang. Ayo lakukan, kata Cameron Lin ringan, aku ingin melihat, seberapa hebat tuan muda nomor satu kota di. Wajah Dilon Zhao tenggelam, dengan rasa kagum pada Cameron Lin, ia kehilangan kepercayaan sebelumnya. Tuan muda, biar aku saja. Matt berdiri dengan serius dan memandang Cameron Lin dengan dingin. Ketua cabang yang Get, Matt, tolong beri tahu saya. Matt melengkungkan tangannya sedikit, tatapannya seperti pisau, seolah-olah sedang menghadapi musuh. Matt, ketua cabang di Yang Get, dan pengurus rumah Dilon Zhao. Master 50 besar peringkat manusia, yang telah berkecimpung di dunia tersembunyi selama lebih dari 20 tahun. Dia adalah orang berpengalaman. Cameron Lin tidak memiliki ekspresi di wajahnya, berdiri dengan tangan di belakangnya. Matt mengerutkan kening dan tiba-tiba menjadi marah. Maksud Cameron Lin jelas, tidak layak. Wush. Dalam rasa malu dan marah, Matt menyerang dengan cepat dan kuat. Bang! Matt menggunakan telapak tangannya seperti pisau, dan dia menghantam bahu Cameron Lin dengan tenaga dalamnya yang sudah dia latih selama 10 tahun. Cameron Lin acuh tak acuh, berdiri dengan tangan di belakang, tak bergerak. Bang! Matt terpelanting sampai jarak lebih dari 10 meter, jatuh dengan keras ke tanah, dan memuntahkan darah 2 kali. Matt gemetaran di seluruh tubuh, memutar otot dan tulangnya, membuat suara seperti gemetar. Aku, puff. Ma Pingcuan menatap Cameron Lin dengan kaget, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia memuntahkan darah lagi dan terengah-engah. Dia tidak menyangka kekuatan Cameron Lin begitu kuat. Dia mengambil inisiatif untuk memangkasnya, dan energi internalnya mengguncang kembali. Dia masih tidak tahan dengan guncangan. Kekuatan energi menembus organ dalam, seolah-olah dia berada di bawah tekanan puluhan ribu pound. Memang, dia tidak pantas menyerang Cameron Lin. Cameron Lin adalah orang yang tidak terduga, bagaimana dia bisa membuat tebakan yang sembarangan. Tuan muda, Master Lin. Matt melihat dengan serius dan mengubah panggilannya untuk Cameron Lin. Master Lin jelas bukan orang yang sembarangan. Tuan muda, kamu harus hati-hati. Dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Cameron Lin, atau berbicara dengan buruk.
Karena dalam hati Matt tahu bahwa jarak antara dirinya dan Cameron Lin sama besarnya dengan awan dan lumpur. Cameron Lin sudah berbelas kasih dengan pukulan itu. Dengan kekuatan Cameron Lin sebenarnya, dia benar-benar bisa membunuhnya. Tepat pada saat itu, seni bela dirinya telah dihapuskan dan terbunuh di tempat. Matt benar-benar merasa malu dikalahkan oleh seorang anak muda yang hebat seperti ini. Cameron Lin, seni bela diri macam apa yang kamu latih? Dilon Zhao memandang Cameron Lin dengan dalam, merasa semakin tidak bisa memahami rincian dari Cameron Lin. Cameron Lin tidak bergerak di depannya, hanya dengan mengandalkan tenaga dalam yang dalam, ia telah menangkap Draco yang hidup-hidup, memaksa Kigan Pei berlutut, dan menerbangkan Matt. Cukup dengan 3 catatan bertarung ini. Cameron Lin sudah cukup untuk menjadi terkenal di dunia tersembunyi. Bagaimanapun, ketiga orang ini adalah master tingkat tinggi dari peringkat atas manusia. Dengan mudah, catatan mengalahkan 3 master tingkat tinggi sudah cukup untuk membanggakan. Kamu ingin tahu? Kalau begitu, kamu coba saja sendiri, kata Cameron Lin dengan tenang. Mata Dilon Zhao menjadi dingin, dan dia bergerak maju 2 langkah, perlahan-lahan menunjukkan aura yang kuat. Tidak ada angin di jas putih di tubuhnya, tapi seolah-olah ada aliran udara di sekelilingnya. Siu. Dilon Zhao mengambil langkah tiba-tiba. Dalam sekejap, sosoknya melintas seperti meteor dan melesat menuju Cameron Lin. Dia mengeluarkan aura yang kuat, dia mengangkat tangannya dan menjulurkan 5 jarinya, seolah-olah dia akan merobek gunung dan sungai. Udara yang kuat di 5 jari meledak, dan angin berduru. Dengan kekuatan tangan ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan truk besar. Mereka yang telah melihat adegan ini tidak akan memiliki keraguan sedikitpun dalam hati mereka. Dilon Zhao, dalam keterampilan dan kekuatan, memang luar biasa, Baang. Pada saat ini, Cameron Lin mengangkat tangannya dan melambaikan tangan seperti seorang jenderal untuk memacu pasukan. Sebuah kekuatan keluar melalui lubang itu dan mengenai lengan Dilon Zhao. Pada saat menyentuh, Dilon Zhao seperti disambar petir atau sengatan listrik, dan seluruh tubuhnya terpelanting ke belakang lebih dari 10 meter jauhnya. Embusan angin melolong. Ini. Dilon Zhao gemetar di seluruh tubuhnya terkaku, pupilnya menyusut tajam, dan dia memandang Cameron Lin dengan tak percaya. Pada saat ini, otot-otot dan tulang-tulangnya, hingga organ-organ internal, dan bahkan tangan dan kakinya semuanya dikejutkan oleh listrik, penuh mati rasa dan rasa sakit. Bahkan tidak bisa menggunakan sedikit kekuatan. Tidak ada yang lolos dari tinjuku. Cameron Lin berdiri di sana dengan tangannya di tangannya dan berkata dengan ringan. Wajah Dilon Zhao memerah dan matanya sangat enggan. Dia tidak menyangka Cameron Lin hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan mengalahkan jurusnya dengan mudah. Kekuatan yang datang dari itu menembus ke dalam tubuhnya dan membuatnya putus asa. Kesenjangan antara dia dan Cameron Lin sama sekali berbeda, bukan pada tingkat yang sama. Jika Cameron Lin benar-benar ingin membunuhnya, saat itu sudah cukup untuk membunuhnya lebih dari belasan kali. Aku mengaku kalah. Dilon Zhao menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Seni bela diri Cameron Lin tidak bisa dibayangkan. Begitu juga dengan latar belakang Cameron Lin. Dia benar-benar bukan apa-apa di hadapan Cameron Lin. Jangan tanyakan lagi tentang cabang yang gate di kota Gang, kata Cameron Lin dengan tenang. Aku punya keputusan sendiri tentang keluarga Zhao. Mendengar ini, mata Dilon Zhao berkedip, dan meskipun dia enggan, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Karena Draco yang tidak setia, aku tidak perlu lagi orang seperti ini. Kamu dapat mengambil orang-orang di bawahnya, dan cabang yang gate di kota Gang, aku bisa membuat yang lain, kata Dilon Zhao. Sampai jumpa. Dilon Zhao memerah, dan dia membantu Kigan Pei yang berlutut di tanah dan membawa Matt, lalu dengan cepat meninggalkan kantor. Mereka semua tidak punya wajah untuk tetap di depan Cameron Lin. Cameron Lin tampak tenang dan menatap Hades, panggil Draco Yang. Setelah pertempuran dengan Dilon Zhao, Cameron Lin memanggil Draco Yang untuk mengatur urusan cabang yang gate di kota Gang.
Hari berikutnya, Cameron Lin pergi ke Chu's Corp dan makan bersama Sylvester Chu. Ini juga untuk menegosiasikan kesepakatan dengan keluarga Chu di kota Gang. Di gedung Chu, di ruang makan ruang tamu, ada banyak anggur dan makanan yang enak. Cameron Lin dan Sylvester Chu duduk saling berhadapan. Tuan Lin, jangan khawatir, asalkan ada aku di keluarga Chu adalah pihakmu. Sylvester Chu berkata dengan sungguh-sungguh, mengangkat segelas anggur. Tuan Lin, aku bersulang untuk menghormatimu. Cameron Lin sedikit mengangguk, mengangkat gelas, dan keduanya bersulang. Sylvester Chu tidak mengatakan apa-apa tentang melakukan sesuatu, mengekspresikan sikapnya. Tuan Lin, kali ini, aku mendapat banyak pemasukan dari kota Gang, dan kakek juga lebih memandangku. Terima kasih, kata Sylvester Chu dengan emosional. Menurutnya, Cameron Lin jelas tokoh yang hebat. Menyelamatkan putranya dan membuatnya mendapatkan pemasukan besar di kota Gang, dan menghasilkan banyak uang bersama. Keluarga Chu hari ini, setelah mengikuti Cameron Lin, telah mencapai beberapa langkah dalam pengaruh kota Gang. Tuan Chu, sama-sama, kamu juga banyak membantuku dengan urusan di kota Gang, kata Cameron Lin. Haha, CEO Lin, kalau kamu ada waktu, datanglah ke Yunan, kamu harus datang ke keluarga Chu kami. Sylvester Chu berkata sambil tersenyum, orang tua di rumahku, setelah mendengar tentangmu, langsung sangat terkesan denganmu. Cameron Lin tahu bahwa lelaki tua yang Sylvester Chu bicarakan itu adalah raja obat keluarga Chu di lingkaran tersembunyi. Cameron Lin juga menghormati raja obat keluarga Chu ini. Jika ada kesempatan, aku pasti akan mengunjungi keluarga Chu, kata Cameron Lin. Haha, CEO Lin selalu memberi wajah, kata Sylvester Chu sambil tersenyum. Tit, tit, tit. Pada saat ini, ponsel Cameron Lin tiba-tiba berdering. Halo, Cameron Lin. Kamu sudah lama di luar, kenapa belum pulang juga? Di sisi lain telepon, suara menanya Keira Lu datang. Aku masih bekerja di kota Gang, kata Cameron Lin tegas. Cameron Lin, aku beritahu padamu, semua hal yang kamu lakukan di kota Gang, semuanya sudah diketahui oleh Klu. Sekarang, Klu sangat kecewa denganmu, dia tidak mau lagi meladeni pria bajingan sepertimu. Banyak hal telah terjadi dalam keluarga kami dalam beberapa hari terakhir. Perusahaan Klu hampir bangkrut, kamu cepat kembali dari kota Gang, dan bercerai dengannya. Yang penting, kamu sudah punya banyak wanita di luar sana, jangan sakiti putriku lagi. Apa maksudmu? Cameron Lin sedikit mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa ibu mertuanya menjadi gila lagi. Perusahaan Klu hampir bangkrut, apa yang terjadi? Cameron Lin bertanya selanjutnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, orang sepertimu tidak layak untuk tahu. Suara Keira Lu yang sangat tidak puas datang melalui telepon. Kamu bukan anggota keluarga Zhang kami lagi. Sekarang, kamu cepat kembali dan bercerai dengan Klu, lalu keluarlah, jangan muncul di hadapan keluarga kami. Beritahu padaku, apa yang terjadi? Cameron Lin bertanya dengan suara berat, samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Beritahu apa? Apa gunanya memberitahu sampah sepertimu? Bisakah orang tidak berguna sepertimu membantu? Keira Lu dengan marah berkata. Masalah ini muncul karena kamu, Cameron Lin. Aku khawatir setelah kamu tahu tentang masalah ini, kamu masih berpura-pura peduli dengan hal ini secara munafik. Suara Keira Lu sangat tidak puas, dengan marah menuduh Cameron Lin. Putra keluarga Zhou bersedia membantu keluarga kami mengatasi kesulitan, dan juga tertaring dengan Klu, dasar sampah, pembawa sial, cepat-cepat tinggalkan rumah kami. Cukup sampai sini, kalau kamu menolak untuk kembali untuk menjalani prosedur perceraian, itu tidak masalah. Bagaimanapun, kami mengumumkan kepada publik bahwa kamu telah meninggalkan keluarga Zhang kami dan kami akan tunggu pada waktunya Klu menikah. Setelah berbicara, Keira Lu menutup telepon. CEO Lin, apakah ada yang harus kamu lakukan? Sylvester Chu berkata dengan nada serius, mengamati kata-katanya. Kalau memang ada urusan, CEO Lin,
kamu bisa menyelesaikannya dulu. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan, langsung telepon aku saja. Cameron Lin mengangguk. Baiklah, Tuan Chu, aku selesaikan dulu urusanku. Setelah berkata itu, Cameron Lin bangkit. Sylvester Chu juga bangkit untuk mengantar Cameron Lin keluar gedung. Hades dengan cepat mengambil mobil dan membuka pintu. Cameron Lin duduk di kursi belakang mobil, wajahnya muram, dan matanya bersinar dingin. Semakin dia mendengarkan, semakin banyak masalah yang dia rasakan. Dalam kata-kata Keira Lu, jumlah informasi yang diungkapkan terlalu besar. Segala macam kekacauan, sampai Klu menikah. Perusahaan bangkrut, menyuruhnya kembali dan menjalani prosedur perceraian. Apa-apaan ini? Memikirkan ini, Cameron Lin langsung menelpon Klu Zhang. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Tidak bisa menelepon Klu. Apakah ini sudah diatur? Cameron Lin sedikit mengernyit. Dia juga menelpon Farley Jiang dan Sandy Sen di kota Qingyun. Telepon ke Farley Jiang dan Sandy Sen juga tidak bisa. Ini sangat aneh. Kota Qingyun, apa yang terjadi? Cameron Lin berkata dalam hati, matanya berangsur-angsur semakin dalam, menunjukkan rasa dingin yang mengerikan. Keira Lu menelepon dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Klu tidak bisa ditelepon. Sandy Sen dan Farley Jiang juga tidak bisa ditelepon. Ini jelas mengusiknya. Beberapa waktu yang lalu, baru saja berbicara dengan Klu di telepon, mengapa tiba-tiba tidak bisa terhubung? Apa yang terjadi dengan kota Qingyun saat dia bekerja di kota Gang? Wajah Cameron Lin tenggelam, dan dia menelpon Chris. Chris, atur pesawat untukku malam ini, aku akan kembali ke provinsi Donghai malam ini. CEO Lin, kamu mau kembali? Chris berkata dengan nada kaget, oke, aku akan segera mengaturnya. Selain itu, kamu tinggal dulu di kota Gang sementara untuk menangani urusan Lin's Corp. Kalau perusahaan memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, hubungi aku. Baik, aku pasti akan melakukan yang terbaik, kata Chris dengan hormat. Pada waktu bersamaan, Dragon Villa, sebuah villa mewah di area pusat. Klu Zhang duduk di kamarnya, menundukkan kepalanya, matanya sedih, memegang ponsel, dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Di ponsel, itu menunjukkan panggilan tidak terjawab, Cameron Lin. Cameron Lin, mengapa kamu baru menelponku sekarang? Setelah sekian lama, apa yang sebenarnya dilakukan di kota Gang? Klu Zhang menggigit bibirnya, bergumam pada dirinya sendiri, matanya sangat tidak puas. Dia tampak sedikit lelah secara keseluruhan, dan ada keretakan di antara matanya yang indah di wajahnya yang cantik. Baru-baru ini, Klu Zhang memang dalam suasana hati yang buruk. Terakhir kali, Kathleen Zhao datang ke rumah. Dia menelpon Cameron Lin, tetapi tidak bisa menyambung. Dia marah, dan tidak mau berbicara dengan Cameron Lin. Pada saat ini, tidak tahu mengapa Cameron Lin menelepon lagi. Foto-foto yang dikirimkan Kathleen Zhao kepadaku benar. Cameron Lin, apakah dia benar-benar orang yang seperti ini? Klu Zhang menggigit bibirnya, ekspresinya sangat tidak senang. Dia mengambil foto dari laci, di sebuah aula mewah, seorang gadis pirang cantik duduk di pelukan Cameron Lin, memegangi lehernya. Ada juga foto Cameron Lin dan gadis pirang berjalan ke kamar mewah berduaan. Dua foto ini membuat Klu Zhang sangat marah. Semakin Klu Zhang memikirkannya, dia semakin marah, dan kepalanya menjadi pusing. Foto-foto ini dikirim oleh Kathleen Zhao, yang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar baginya. Mengenai Kathleen Zhao, Klu Zhang memilih untuk mempercayai Cameron Lin. Tapi gadis pirang cantik ini memiliki bukti kuat. Dalam hati Klu Zhang, sangat sulit mempercayai Cameron Lin sekarang. Dia sakit hati dan menyesal. Cameron Lin, orang seperti apa kamu? Aku selalu sangat mempercayaimu. Apakah kamu berpura-pura di depanku? Klu Zhang bergumam pada dirinya sendiri, atau, apakah kamu berubah semenjak kamu datang ke kota di? Klu Zhang menebak segala kemungkinan. Putriku, saatnya makan, jangan pikirkan itu lagi,
kamu tidak layak untuk marah dengan orang sampah seperti Cameron Lin ini. Sampah itu, Cameron Lin, tidak pantas membuat putrimu marah sama sekali. Singkirkan saja dia. Di luar pintu, suara Keira Lu datang. Lu Zhang berhenti sejenak dan berkata, aku tahu, aku keluar untuk makan malam.